Saya tidak mau ngobrol dengan orang yang sedang mabuk. Kamu sudah biasa dengan ini kan? Saya rasa ini lebih baik. Kasih. Rizal. Kamu sudah mengeluarkan uang cukup banyak. Cuma untuk ngobrol sama aku. Kenapa? Kedengarannya aneh? Ya, baru kali ini terjadi. Biasanya kan dari pengalamanku, aku harus memberikan servis, baru kemudian aku dapat imbalan. Jangan samakan aku dengan laki-laki yang pernah tidur dengan kamu. Terus terang, aku juga menginginkan sesuatu darimu. Apa saya sudah boleh pulang, suster? Untuk itu, Anda harus tanyakan sama Dokter Ridwan. Seharian saya tidur. Apakah ada orang yang menelpon saya atau orang yang berkunjung ke sini, suster? Makasih, suster. Kembali. Aku sudah tidak punya apa-apa lagi. Dan aku tidak punya siapa-siapa lagi. Dan sekarang perempuan itu merebutmu dariku, Rama. Kamu dijadiin aku maling, tahu? Alah, dia gak akan tahu. Kalaupun dia menuduhmu, kan masih ada aku, Joni, yang selalu siap menjagamu. Joni yang selalu siap menjaga aku. Aku paling gak suka dengar nada suaramu seperti itu. Seolah-olah kau meremehkan aku. Mestinya aku ngomong apa? Rasa terima kasih. Ingat dong, aku yang membantumu sehingga bisa hidup enak seperti sekarang. Kalau tidak, barangkali kau sudah jadi gembel yang mati kelaparan di kolongan jembatan. Nanti malam tunggu di tempat biasa. Aku sudah dapatkan tamu untuk kamu. Ya? Nggak bisa malam ini. Nggak bisa? Nggak bisa? Aku lagi mens. Dasar perempuan. Aku kesini untuk menjenguk kamu. Apalagi yang kurang? Aku merasa telah berbuat banyak untuk kamu. Tapi kamu malah menuntut lebih apa yang daripada bisa kuberikan padamu. Aku cuma ingin kau mengatakan padanya agar dia berhenti mengganggu hubungan kita. Lagi pula kenapa kamu nggak bilang kalau aku sekarat gara-gara dia? Kamu begini karena ulah kamu sendiri. Jangan kamu salahkan orang lain. Jangan salahkan aku, apalagi si Karin. Apa? Jadi kamu sudah tidak mencintai aku lagi, Rama? Aku kasihan dan ingin membantu kamu, Prita. Tapi kamu gak bisa memaksaku untuk menentukan jalan hidupku. Aku ingin hidup dengan orang yang kucintai. Rama. 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 Rama.
Pak, Ada apa? ada telepon dari rumah sakit, Pak. Rumah sakit. Ada kabar buruk tentang Ibu Prita. Bapak diminta ke sana secepatnya. Dokter, apa saja yang dilakukannya sehingga dia bisa begini, Dok? Dia sengaja mencabut selang infusnya. Apakah itu bahaya, Dok? Jelas fatal. Tapi dia bisa sadar lagi kan, Dok? Untuk sementara, yang bisa kita lakukan bagi pasien yang koma hanyalah berdoa kepada Tuhan. Maksud dokter apa? Ya, sambil mencoba dan menganalisa pengobatan alternatif. Dengan berdoa, bisa menyadarkannya dari koma. Kamu sengaja melakukannya kan, Prita? Supaya aku nggak bisa ninggalin kamu. Ya Tuhan. Ini foto istri saya. Cantik ya? Mirip aku ya? Kamu juga cantik. Aku. Asal kamu mau berhenti merokok dan berhenti meminum minuman keras, pasti kamu lebih cantik dan fresh. Umur kamu berapa sekarang? Aku nggak pernah ngitung-ngitung. Kok bisa begitu? Aku rasa Johnny lebih tahu tentang diriku. Aku nggak tahu apa-apa. Johnny, kamu dengan Johnny, maksud saya kalian berdua tuh hubungan... Johnny kan bosku. Aku akan lakukan apa aja yang dia minta. Termasuk mencuri dompet saya. Saya juga. Saya akan lakukan apa saja yang Johnny minta. Maksud kamu? Johnny itu kan bos kamu. Ada satu hal yang kamu harus minta izin dari dia. Kamu ingat kan apa yang saya minta dari kamu waktu itu? Kamu serius? Iya. Memangnya aku pantas? Pantas sekali. Mirip nggak? Mirip sekali. Cuman harus sedikit dirubah.
Hah? Kamu mau makan apa? Terserah kamu aja, Rin. Pikiran kamu sedang kemana-mana. Dan aku tahu kemana arahnya. Terus terang aku merasa bersalah, Rin. Kalau saja Prita sadar, mungkin akan membuatku lega. Rama, apa yang dia lakukan sama sekali bukan kesalahan kamu. Tapi karena kebodohan dia sendiri, kamu mesti tahu itu. Tapi justru itu, Rin. Karena akulah yang menyebabkan kebodohan itu. Aku udah gak bisa nyintain dia lagi. Dan itu sangat menyakitkan bagi dia. Makanya dia lebih memilih mati daripada melihat aku meninggalkan dia. Sejauh mana sih keadaannya? Kemarin sih belum ada perkembangan, Rin. Dan hari ini juga aku belum tahu karena aku belum jenguk dia. Kalau itu yang membuat kamu gelisah, kenapa kita nggak ke rumah sakit aja? Kamu serius, Rin? Aku lebih senang kalau kita pergi ke rumah sakit, melihat keadaan Prita, daripada kita harus makan siang di sini tapi pikiran kamu kemana-mana. Apa kabar, Dok? Baik. Gimana keadaannya sekarang, Dok? Masih belum ada kemajuan. Kondisinya masih seperti kemarin. Maaf dok, apa ada cara pengobatan lain? Maksud kami mungkin dengan operasi? Saya khawatir jaringan otaknya sudah tercemar dan rusak. Kalaupun dia bangun dari koma, saya ragu. Apakah dia kembali bisa normal? Sampai ketemu. Makasih dok. Ram, kalau kamu masih mau di sini, pulang duluan ya. Kamu mau kemana, Rin? Aku mesti antar anak-anak les, sudah siang. Aku antar kamu ya. Gak usah. Kamu di sini aja jagain Prita. Nanti kalau ada apa-apa, kamu hubungin aku. Ya. Nanti saya hubungin kamu. Oke. Kamu hati-hati ya. Ya, kamu juga. Loh. Ini apa-apaan nih? Kok belum ganti baju sih? Reza, kamu kenapa nggak ganti baju? Nanti terlambat loh. Nggak mau. Kita nggak mau pergi kalau nggak sama Tante Karin. Emangnya Tante Karin kemana sih? Tante Karin lagi sibuk? Lagian ngapain sih? Apa-apa Tante Karin? Kan udah ada Tante Irna. Nggak mau. Emang mau Tante Karin. Ini lagi Tante Karin lagi. Berapa kali Tante udah bilang jangan jangan. Ini emang keterlaluan. Bisa bandel. Kenapa? Sakit ya? Rasain kamu. Makanya jangan berani-berani lawan Tante lagi. Sekarang Emma, Reza dengerin Tante ya. Dalam 5 menit kalau kalian gak siap ganti baju, awas. Kak, kalau Mama ada, pasti nggak ada yang berani mukulin kita sama marahin kita ya Emma. Emma, Reza. Emma dan Reja sudah pergi. Dari mana aja kamu? Maaf tante, saya buru-buru sampai nggak lihat tante ada di situ. Saya harus antar anak-anak les piano. Nggak usah repot-repot. Irna sudah mengantar anak-anak. Dengan susah payah Irna membujuk Reja dan Emma. Masih aja mencari kamu. Kamu pasti mempengaruhi anak-anak supaya tidak mau sama Irna. Iya kan? Maaf tante,
Saya tidak pernah mengajarkan hal-hal yang buruk untuk anak-anak. Saya rasa mereka masih terlalu polos dan mereka bisa menilai sendiri mana hal-hal yang baik untuk mereka. Kamu melawan tante ya? Kamu tahu, tante ini maminya Rizal. Maminya Rizal, tahu nggak? Saya tahu, Tante. Dan kalau Tante ingin dihargai sebagai layaknya seorang ibu, Tante harus bersikap seperti seorang ibu. Tante tadi siang kemana sih? Iya maaf, Tante terlambat pulang. Apa Tante lupa kalau Emma dan Kak Reza harus les piano? Tante ingat, Tante tadi udah buru-buru kok. Cuman kalian udah diantar sama Tante Irna. Kita dipaksa Tante. Dipaksa gimana? Emma dicubit, Kak Reza juga dipukul sama Tante Irna. Masa Tante Irna tega sih nyubit Emma? Nih bekasnya. Astagfirullahaladzim. Sampai biru gini. Sakit nggak? Iya dikit. Makanya dong Emma, sama Mas Reza kalau di rumah harus nurut. Apa kata Tante Irna? Apa kata Yang Putri ya? Tante jangan pergi-pergi lagi. Jangan ninggalin Emma dan Kak Reza lagi. Jangan ninggalin kita kayak mama, Tante. Tante janji ya. Iya, sayang. Tante janji. Tante akan selalu sediakan waktu buat Emma sama Reza. Maafin Tante ya. Anak-anak udah tidurin. Karin juga udah tidur. Tadi dia habis tidurin anak-anak, terusnya pergi. Loh, pergi? Pergi kemana? Rumah sakit, Mam. Ke rumah sakit? Siapa yang sakit? Bekas tunangannya Rama. Katanya sih lagi koma. Ngapain si Karin makanya ikut besuk segala? Udah tahu pacarnya direbut dia. Hah? Mami kadang-kadang gak habis pikir, ada ya perempuan goblok semacam dia? Kamu ngapain mikir juga? Ikut prihatin, mikirin perempuan yang lagi koma itu, iya? Saya tuh justru berharap perempuan itu cepat mati. Dia kan yang selama ini jadi penghalang hubungannya Karin sama Rama. Kalau perempuan itu udah nggak ada, mereka kan bisa bersatu lagi, Mam. Dan saya udah nggak ada saingan lagi. Itu yang penting. Tapi Mami yakin, si Karin dan Rama pasti akan berlanjut. Buktinya sekarang hubungan mereka semakin akrab. Dan selama Rizal di Surabaya, nggak pernah Rizal bicara sama si Karin. Kalau Rizal telepon, ya bicaranya sama Mami. Kalau nggak sama kamu. Iya kan? Mam, Rizal kapan pulang ya? Saya udah kangen. Mas Rizal makin lama di Surabaya makin baik. Makin baik untuk hubungan Karin dan Rama. Betul juga ya, Mam. Makanya jamuran dulu. Oke, tidur ya, Mam. Reza, Emma turun yuk. Kok nggak mau? Nanti terlambat sekolahnya. Pokoknya kita berdua nggak mau turun. Asal Tante Karin janji dulu mau jemput kita lagi nanti siang. Emang nggak mau dijemput Tante Irna. Emangnya kenapa, Emang? Tante Irna kan baik. Ya udah, Tante janji nanti siang kesini lagi. Tapi sekarang turun dulu ya. Terus sekolahnya terlambat, yuk.
udah pulang, Emma janji nggak mau ngerepotin tante lagi. Emma, Reza, kalian mesti tahu kalau mama kalian sakit. Dan tante nggak tahu kapan sembuhnya. Tapi mama pasti sembuh kan tante? Tante nggak bisa janji, sayang. Pasti mama sembuh. Soalnya setiap malam kita berdoa terus buat mama. Mama selalu bilang kalau kita rajin berdoa, semua yang kita minta pasti dikabulkan oleh Tuhan. Mudah-mudahan doa kalian didengar sama Tuhan. Yuk, kita masuk ke tol. Hai Ram, Halo Rin. udah lama. Aku nggak pulang. Aku di sini semalaman. Gimana? Apa ada kemajuan? Dokter malah bilang kayaknya nggak ada harapan. Aku tahu bagaimana perasaan orang yang menunggu tanpa ada harapan. Barusan anak-anak tanya lagi soal ibunya. Aku nggak tahu mesti bilang apa lagi. Aku nggak kuat terus-terusan bohong sama mereka. Mereka terlalu diberikan harapan. Padahal aku tahu sebetulnya harapan itu udah nggak ada. Tapi kamu bilang kalau anak-anak tuh masih terlalu kecil untuk mengerti semua ini, Rin. Tapi aku akan bicara sama Mas Rizal. Begitu dia pulang dari Surabaya. Kita harus berterus terang sama anak-anak. Kasihan mereka. Makasih, Arin. Di saat seperti ini, kamu masih mau temenin aku. Dan kalau nanti Rizal kembali dari Surabaya, apakah kamu juga mau bicarakan soal masalah kita? Apa? Yang penting kan dia mau bayar mahal. Orang itu banyak duitnya, John. Jadi diam-diam kau temui dia tanpa sepengetahuanku. Begitu? Cuma ngobrol aja masa nggak boleh? Dan dia tahu kamu yang mencuri dompetnya. Tapi dia nggak curiga kok. Percaya deh sama aku. Orang itu tuh masih tolol, masih lugu. Dan dia suruh kamu melakukan permainan tolol untuk dirinya. Begitu? Hah? Memangnya kau bintang film? Apa kau bisa acting menjadi orang lain? Hah? Itu sih bukan urusanku, aku nggak peduli. Yang penting dia mau bayar mahal. Dan aku akan dapat duit. Ngomong kosong ini gila ini. Rika! Rika! Kelihatannya akhir-akhir ini kamu sibuk sekali, Arin. Enggak kok, Mas. Biasa-biasa aja. Rama apa kabarnya? Baik. Dia baik-baik aja kok, Mas. Kenapa, Rin? Tiap kali aku tanya soal Rama, kamu kelihatannya gugup. Enggak, Mas. Aku hanya ingin sekedar Mas tahu bahwa aku nggak mau mengabaikan anak-anak hanya karena Rama. Rin, aku juga nggak bilang begitu kan? Ya, tapi Ibu Mas Rizal dan Irna memberikan kesan seperti itu. Seolah-olah aku udah mengabaikan anak-anak. Padahal aku hanya ingin membantu Rama, Mas. Membantu Rama? Kenapa dia? Lagi dalam kesulitan? Prita krisis, Mas. Siapa itu Prita? Dia bekas tunangan Rama.
begitu dia cerai dengan suaminya, Rama merasa bersalah karena nggak ada lagi yang mengurus Prita. Rin, kamu nggak perlu merasa bersalah kalau membantu Rama. Nggak apa-apa kok. Ya, aku tahu Mas. Tapi aku merasa bersalah sama Mbak Nia. Dan aku merasa sekarang sudah saatnya anak-anak untuk mengetahui semua keadaan Mas. Aku tahu, Rin. Aku juga sedang memikirkan hal itu. Jadi Mas akan memberitahu anak-anak dan gak bohongin mereka lagi. Rin, aku masih ingin melihat senyum di wajah anak-anak aku. Hatiku hancur begitu kehilangan kakak kamu, Rin. Tolonglah sabar sedikit untuk hal ini. Ya, aku akan bantu Mas. Oke. Dah. Ngapain, Li? Kasih ya. Nggak salah nih. Mestinya saya yang harus nanya Pak Rijal. Ngapain masih di Surabaya? Tempo hari bilang mau pulang ke Jakarta. Iya, Li. Oke, kalau seandainya Pak Rijal masih di Surabaya, saya kan bisa temenin Pak Rijal kemana aja, ya kan? Hai. Aku mau bicara. Bentar ya. Oke. Johnny bilang nggak boleh. Kamu mau saya sendiri yang bicara dengan dia? Percuma. Kamu dikasih tahu dengan dia. Saya bersedia bayar berapa aja yang dia mau. Rick cuma buat seminggu. Jakarta katanya terlalu jauh. Dia nggak mau aku jauh-jauh dari dia. Kamu kan ke Jakarta buat anak aku, Rika. Bukan buat siapa-siapa. Justru itu yang dia nggak mau. Dia pengennya aku cari uang dengan caraku. Kenapa kamu di sini? Hah? Ayo masuk. Bung. Sabar dulu. Jangan ganggu Rika. Jangan ganggu Rika. Dia milik saya. Hah? Saya tahu. Tapi kita bisa bicara baik-baik. Aku sudah dengar semuanya. Semuanya dari Rika. Dan aku sarankan kamu berobat ke dokter jiwa. Jangan mimpi bisa hidupkan orang yang sudah mati. Omong kosong. Ayo, masuk. Masuk. Ayo. Ada apa dengan kamu ya? Kamu marah. Karena kamu marah karena aku dan kamu singgung belang tuh. Iya, bukan hidung belang. Biar gila yang merampas kamu dari aku. Dan di Jakarta kamu akan jual dengan harga mahal. Mas! Diam! Jangan banyak cincong. Tahu apa kau tentang dia? Hah? Kau dengar, Rika? Semua pria yang kesini ke tempat seperti ini semuanya nggak benar. Paham itu? Jadi jangan mimpi akan dapat uang banyak. Omong kosong semua permintaannya. Kau harus percaya padaku. Aku berpengalaman.
Dia tidak bodoh, tapi sebaliknya dia pintar. Dan sekarang dia mulai mempengaruhi kau. Joni, aku mau karena dia akan bayar aku mahal. Dan aku yakin aku akan dapat uang banyak kok. Bohong! Kau sayang pada dia. Dan kau sudah termakan bujuk rayunya. Ingat kau ya, kalau kau macam-macam, aku robek mukamu. Sampai dia tidak punya alasan. Dan kau tidak punya masa depan. Tempatmu di sini. Di sini! Bersamaku. Sekarang kerja. Ayo kerja lagi. Kau dengar tidak? Kerja, ayo. Beri. Bekas tunangannya yang lagi koma itu. Pantesan. Sekarang dia jarang kemari ya, Rin? Rin, kalau aku jadi kamu sih, ini kesempatan yang baik untuk kembali lagi sama Rama. Kembali bagaimana, Irna? Sekarang ini kan udah gak ada halangan apa-apa lagi, Rin. Ini bukti bahwa Tuhan tuh ingin melihat kamu sama Rama kembali lagi bersatu. Sorry, Ir. Aku gak terbiasa bahagia di atas penderitaan orang lain. Loh, siapa yang menderita? Prita kan lagi koma. Gak ada seorang pun yang tahu, Rin, kapan orang koma itu sadar. Dan lagi kan gak mungkin Rama terus-menerus menunggu Prita. Rin, apa kamu tega melihat Rama tuh nasibnya gak menentu? Ini juga saat yang tepat, Rin, untuk menyadarkan Rama. Rama harus menentukan nasib masa depannya sekarang. Prita dalam masa depannya. Prita? Kamu sendiri gimana? Aku masih belum bisa berjanji apa-apa. Bukan dia yang salah. Maksud kamu tuh apa sih, Rin? Aku tuh kalau ngeliat kamu berdua sama Rama, udah cocok, serasi. Apalagi sih? Ya, maksudku, belum tentu semua keinginan kita harus menjadi kenyataan, kan? Dan belum tentu juga semua keinginan kamu jadi kenyataan. Aku tuh lagi bicara tentang kamu. Ngapain kamu bicara tentang keinginan-keinginan saya? Aneh kamu. Pokoknya yang terpenting buatku sekarang adalah memenuhi apa permintaan Mbak Nia untuk menjaga anak-anak sampai Mas Rizal benar-benar menentukan jodoh yang tepat, yang benar-benar mencintai Mas Rizal dan benar-benar disukai oleh anak-anak. Susah aja sama kamu, Rin. Ada kabar dari Rizal, ya? Kok tanya sama saya? Tanya tuh sama Karin. Loh, kenapa sih kamu? Hah? Selama Karin tuh masih ada, anak-anak gak akan pernah bisa deket mam sama saya. Dia terus yang ngurus Emma, Reza, Rizal. Kapan giliran saya? Irna, Karin kan mau nikah sama Rama. Dia tadi bilang sama saya kalau dia akan tetap bertahan tidak menikah sampai Rizal bisa menemukan istri yang cocok untuk Emma sama Reza. Masa? Saya tidak diberi kesempatan untuk bisa nunjukin bahwa saya juga bisa jadi istri yang baik selama Karin tuh masih ada, Mam. Kalau gitu Mami akan bicara sendiri. Mami akan bicara sama Karin atau sama Rizal? Mami akan bicara sama Reza dan Emma bahwa sebenarnya ibunya sudah meninggal. Dan kamu sebagai pengganti ibunya. Tapi nanti Rizal marah. Dia kan udah bilang kita nggak boleh cerita apapun tentang kematiannya Nia. Iya, Rizal kan sedang pergi. Kalau dia pulang dan anak-anak sudah tahu, paling-paling marah berapa hari aja. Dan dia harus menerima kalau kamu adalah istri pilihan Mami untuk dia. Nggak usah khawatir. Kita lega sekarang, Mam.
Permisi. Iya Pak, ada yang saya bisa bantu? Adik, Bapak yang nginap di kamar ini kemana? Sedang keluar ya? Tidak Pak, sudah check out tadi. Baik deh, permisi. Sama-sama Pak. Jangan sampai ketinggalan update terbaru dari MVP Hits dengan subscribe dan klik tanda lonceng di bagian kanan.